Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita memanfaatkan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, melanjutkan materi sesi pembelajaran kewarganegaraan. Kali ini kita membahas tentang wawasan Nusantara. Pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai, serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Sedangkan pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Ada beberapa pengertian tentang wawasan Nusantara. Berdasarkan MPR, wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Next, selanjutnya pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Unsur dasar dari wawasan Nusantara adalah yang pertama wadah, di mana wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan azas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian azas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksananya serta satu ideologi dan identitas nasional. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia terdasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan tertib hukum. Kemudian satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas usaha bersama dan azas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Kemudian satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sishan Kamrata. Kemudian satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Kemudian tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan kasta secara terpadu. Kemudian tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan
Jadi tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, arah pandang wawasan Nusantara ini kita bagi dua, yaitu arah pandang ke dalam. Tujuannya adalah menjamin perwujudan persatuan-persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta kebinekaan. Arah pandang luar yang kedua, tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Maksud dari arah pandang keluar adalah dalam kehidupan internasional. Bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segenap aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kemudian, wawasan Nusantara dalam paradigma sosial dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, dan GBN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebiasaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, walaupun bentuknya lain sekarang ya, tapi tetap aja kita memiliki landasan operasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Wawasan Nusantara sebagai konsep persatuan bangsa. Sebagai yang pertama, satu kesatuan politik, yaitu kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan model dan milik bersama bangsa Indonesia. Karena keragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang diadutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yang sama. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Dua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Kemudian kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa.
Kemudian perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari Pancasila. Falsafah Pancasila yakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Di samping itu, wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, sebagai bangsa majemuk yang telah sebagai bangsa majemuk, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita, dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia dan diberi nama wawasan Nusantara atau disingkat Wasantara. Baik, demikian kita untuk efisiensi ya. Waktu durasinya kita batasi untuk pertemuan tentang wawasan Nusantara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sudah diikuti dari awal sampai akhir, dapat disimak dan dipahami ya, kalau perlu dicatat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu terus dukung channel ini dengan memberikan subscribe-nya, dan jangan lupa sebagai warga negara partisipasi aktifnya untuk melakukan edukasi pembelajaran warga negara kepada masyarakat dengan men-share channel ini agar masyarakat mendapatkan edukasi dan pembelajaran kewarganegaraan. Demikian, jangan lupa untuk mengikuti sesi berikutnya dari rangkaian sesi-sesi pembelajaran kewarganegaraan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.